Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik, alhamdulillah. Baik, Ibu harap semuanya sehat, baik, dan belajarnya lancar. Oke, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang pimpin doa. Silahkan, siapa yang mau pimpin? Ya, saya, Bu. Baik, laki-laki deh, Ibu pilih laki-laki, silahkan. Baik, kepada teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Setelah itu, Ibu mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada anggota kelompok karena sudah bersedia hadir memenuhi undangan Ibu dalam melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu konseling kelompok. Sebelum dimulainya kegiatan, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu ya, agar supaya masing-masing anggota, walaupun memang sebelumnya sudah saling kenal, tapi Ibu minta agar supaya lebih akrab lagi, Ibu minta perkenalkan diri, nama, terus kelas, dan hobi. Jadi sebelum anak-anakku yang mulai, Ibu dulu. Ibu perkenalkan, nama Ibu Vika Wahyuni. Biasa dipanggil Ibu Vika, hobinya Ibu adalah nonton film. Seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu mulai dari sebelah kanan Ibu. Silahkan. Cindy, mulai. Bu, perkenalkan, nama saya Cindy Yusenia. Hobinya membaca, Bu. Oke, baik, selanjutnya Cindy ya. Oke, saya boleh, Bu? Iya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Jana. Boleh dipanggil Nurul atau Jana. Hobi saya nongkrong. Oke, baik, Nurul. Selanjutnya, ya silahkan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hayati Nur Rahma, biasa dipanggil Ama. Hobi saya adalah olahraga. Oke, aman. Bagus sekali hobinya untuk kesehatan ya. Lanjut, siapa lagi? Baik, Saya, Ibu, Bu. saya, Bu. Oke, yang paling ganteng kayaknya di grup ini ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, bisa panggil saya Rahmat. Hobi saya renang. Oke, Rahmat hobinya renang ya. Oke, yang terakhir. Saya, Bu. Iya, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Desin. Boleh dipanggil Dei, boleh dipanggil Desin. Hobi saya menyanyi, Bu. Oke, Desin. Jadi, Cindy, Nurul, Rahmat, Ama, dan Desin. Oke. Jadi sudah tahu kan nama-nama dari teman-teman lainnya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih itu konseling kelompok dan tujuannya apa? Atau ada yang sudah pernah melaksanakan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Oke, jadi konseling kelompok itu adalah upaya pemberian bantuan berupa layanan yang dilakukan atau diberikan oleh seorang konselor, seorang yang ahli atau biasa disebut guru BK, kepada seseorang yang membutuhkan bantuan atau pemecahan masalah kepada siswa. Jadi yang Ibu tujukan di sini tujuannya adalah membantu permasalahan yang dialami oleh siswa. Untuk selanjutnya yaitu di dalam konseling kelompok itu ada asas-asas yang mengikat dalam pelaksanaannya. Ada 3 asas yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kerahasiaan. Jadi asas kesukarelaan ini maksudnya adalah setiap anggota kelompok yang melaksanakan kegiatan ini sukarela
sukarela datang, sukarela dalam melaksanakan kegiatan ini. Terus yang kedua, keterbukaan. Jadi Ibu harap semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan segala permasalahan, penyebabnya, dari permasalahan yang akan kita bahas. Yang ketiga itu asas kerahasiaan, di mana dalam proses konseling kelompok ini, inilah asas yang paling penting. Jadi Ibu minta semua anggota kelompok tangannya begini, ya, maju, oke. Jadi ikuti apa yang Ibu ucapkan ya, bisa? Bisa, Bu. Oke. Saya berjanji Saya berjanji segala bentuk keterangan, segala bentuk keterangan, segala bentuk informasi segala bentuk informasi yang diungkapkan di dalam konseling kelompok ini yang diungkapkan dalam konseling kelompok ini, saya akan bersedia menjaga kerahasiaannya. saya akan bersedia menjaga kerahasiaan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Ibu harap anak-anak sekalian setelah berjanji, jadi segala bentuk informasi, keterangan, permasalahan yang akan kita bahas ini hanya di sini saja, sampai di sini saja, tidak sampai di luar. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, untuk selanjutnya kontrak waktu yang akan kita laksanakan untuk konseling kelompok ini adalah 1 jam pelajaran, yaitu 1 kali 45 menit. Apa semua bersedia? Bersedia, Ibu. Bu, Oke, jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita pemanasan dulu. Ibu ada sebuah game untuk anak-anakku sekalian. Jadi game ini judulnya adalah sambung kata. Ini dimana tujuannya untuk melatih konsentrasi dari anggota kelompok. Jadi begini, Ibu kasih contoh, Ibu kasih satu kata. Misalkan ini siapa? Nurul contohnya ya. Ibu bilang kata kamu. Jadi Nurul harus melanjutkan kata kamu itu belakang huruf. Berarti belakang hurufnya apa? U ya? Ya. Jadi Nurul harus cari kata U. Kata yang berawal dari huruf U. Jadi selanjutnya, jadi Ibu minta cepat ya, tidak lama. Jadi harus konsentrasi. Jadi Nurul setelah itu ke Hayati atau ke Rahmat, ke Cindy dan seterusnya. Oke, bisa paham anak-anakku? Paham, Ibu. Oke, baik Ibu mulai dari kata mungkin. Oke, Hayati. Nasi. Oke, lanjut Rahmat. Ika. Oke, lanjut Cindy. nanas, Oke, lanjut Nurul. Apa Nurul? Apa Nurul? Hate? Sate. Oke, si Desin. Ember. Oke, berarti ini semua sudah konsentrasinya bagus sekali ini. Oke, Ibu ulang sekali lagi deh. Jangan, Desin. Ya. Konsentrasi N banyak loh katanya. Nasi. nanas, Ya, satu saja Desin. nangka Bu, nangka. Oke, nangka Hayati, nangka. Asik. Oke, asik. Rahmat. Kamu. Oke, kamu Cindy. Usia, Oke, usia Nurul. Anggur. Oke, berarti semua sudah mantap. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Jadi ini sudah siap ya untuk masuk ke tahap selanjutnya. Siap, Ibu. Oke, sampai di sini tadi Ibu sudah jelaskan pengertian konseling kelompok, tujuannya untuk apa. Ada yang mau ditanyakan atau yang belum dimengerti? Oke, kita lanjut. Jadi untuk pembahasan topik permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu rendahnya minat siswa dalam belajar matematika. Jadi untuk topik itu Ibu akan menayangkan sebuah video, disimak ya anak-anakku.
Sudah nampak? Belum, Ibu. Ini sudah nampak? Belum, Ibu. Berproses, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, jadi sebelum mulai, ini video tentang kenapa kita harus belajar matematika. Disimak ya. Halo semua, Syarif di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih kita harus belajar matematika. Nah, pernah nggak kalian kepikiran bahwa sejak TK kita itu udah belajar matematika? Dilanjut SD ada lagi matematika lumayan. Lanjut SMP ada lagi. Nah, sekarang kita di SMA juga ada lagi. Tadinya buat kalian yang mau ke jurusan IPS pengen ngehindarin matematika. Ternyata di IPS juga masih belajar matematika. Dan setelah lulus SMA pun kalian masuk kuliah akan ketemu lagi matematika minimal saat mengerjakan tugas akhir atau skripsinya. Ya, di situ kalian ketemu lagi dengan statistika. Ya, begitulah memang mau nggak mau kita akan selalu ketemu dengan matematika. So, kini kita akan bahas kenapa sih kita harus belajar matematika. Oke, inilah 5 alasan kenapa kita harus belajar matematika. Yang pertama, matematika itu ternyata jadi dasar ilmu-ilmu lain, ya kan? Nah, kalian pernah belajar fisika, kimia, biologi? Tentu perlu matematika untuk belajar pelajaran-pelajaran tersebut. Jangankan pelajaran eksak ya, pelajaran-pelajaran MIPA, di pelajaran IPS pun ada matematika. Di ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi, kalian pasti ketemu matematika, meskipun hanya perhitungan sederhana. Nah, itulah alasan pertama kenapa kita harus belajar matematika, karena matematika itu jadi dasar ilmu lain. Supaya kalian bisa belajar ilmu-ilmu yang lain, dasarnya kalian harus bisa dulu matematika. Alasan yang kedua, kenapa kita harus belajar matematika adalah karena saat belajar matematika itu belajar melatih kesabaran dan juga ketelitian. Ya, pernah kan kalian lagi ngerjain matematika, salah, benerin lagi, dan itu butuh proses yang melatih kesabaran kalian. Selain itu juga belajar matematika membuat kalian jadi lebih teliti. Salah tanda aja plus sama min udah salah, atau salah ngaliin, salah penjumlahan ya udah salah ya. Jadi alasan yang kedua, belajar matematika itu melatih kesabaran dan ketelitian. Alasan ketiga, matematika itu ternyata kepake buat hidup. Ya, tentu kalian sudah merasakan bahwa matematika kepake banget buat hidup. Minimal yang pertama itu yang kerasa banget saat kita jual beli ya. Ya, itu udah pasti. Penjumlahan, pengurangan itu adalah ilmu dasar yang harus kalian kuasai. Selain itu, aspek kehidupan yang lain yang penting adalah ibadah tentunya ya, karena hidup kita ini kan untuk ibadah gitu kan. Nah, di ibadah kita itu ada sholat, ada rokaatnya, jangan sampai salah rokaat. Lalu juga ada zakat, bayar zakat harus benar. Yang berikutnya contoh lain ada waris, misalnya bagi-bagi waris, itu juga harus benar. Dan itu pakai matematika. Jadi katanya kepake buat hidup.
Tapi kalau kita belajar di sekolah ribet banget sih, belajar X, Y, apaan? Emangnya saat kita beli bakso, Mang, beli bakso sebesar 3X tambah 2 sama dengan 7X kurang 5. Nah, nggak gitu juga memang. Nah, ini adalah alasan yang keempat. Kenapa kita belajar yang ribet-ribet di matematika, padahal memang nggak semua ilmu di matematika kepake secara langsung oleh kita. Tapi memang menjadi dasar-dasar teknologi yang kita pakai sekarang. Nah, yang nggak kerasa alasan keempat ini adalah saat kita belajar matematika, ternyata itu kita sedang melatih berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir sistematis. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, nggak kerasa kan? Iya, nggak kerasa. Karena sekarang emang lagi dilatih nih otak kita. Jadi, saat ngerjain soal matematika, kita itu dilatih tadi untuk berpikir logis. Lalu juga kritis. Kenapa ini seperti ini? Dan juga sistematis. Saat belajar matematika, saat ngerjain soal, dulu kita ada diketahui dulu, tulis ditanyakan, dijawab. Jadi runut ya, sistematis. Gak ngasal-ngasalan. Dan juga membuat kita belajar menghargai proses ya. Gak hanya hasilnya saja. Jadi alasan yang keempat ini membuat kita bisa berpikir logis, kritis, sistematis, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk alasan kelima, silakan kalian pikirkan sendiri. Oke, baik. Itulah video singkat kenapa kita harus belajar matematika. Oke, selanjutnya Ibu minta dari setiap anggota kelompok untuk mengemukakan. Karena semua permasalahannya sama, yaitu rendah dalam belajar matematika. Jadi Ibu minta setiap anggota kelompok mengemukakan apa yang menyebabkan sampai Rahmat misalkan atau Desin rendah minatnya dalam pelajaran matematika. Oke Ibu, mulai dari Rahmat, silakan Rahmat. Baik Ibu, terima kasih. Penyebab saya tidak suka matematika dikarenakan estimasi waktu mengerjakan soal tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Terkadang buru-buru gurunya melatih kita kan, kecepatan kita. Jadi gitu Bu, mungkin saya kurang minat. Oke, jadi waktu ya permasalahannya, penyebabnya. Oke. Untuk selanjutnya Cindy. Cindy, kenapa Cindy? Iya Bu, menurut saya pelajaran matematika itu pelajaran yang paling membosankan Bu. Yang dilihat terus rumus, kata matematika rumus aja terus Bu. Iya Bu, saya rasa itu pelajaran yang paling membosankan. Oke. Selanjutnya Hayati. Silakan Ama, nama panggilannya. Baik Bu, jadi kalau menurut saya matematika itu adalah pelajaran yang sulit Bu. Kalau sudah keluar angka sudah aduh apalagi nih. Jadi saya menurut saya udah sulit, jadi untuk mulai aja saya susah. Karena menurut saya matematika. Jadi anggapan sulit ya Ama, untuk memulai saja enggan karena anggapan tadi itu. Oke, lanjut kita ke Nurul. Ayo Nurul. Ibu, saya hampir sama kayak Ama Ibu. Menurut saya matematika itu sulit, banyak sekali rumusnya, belum lagi rumus urunannya. Aduh Ibu, pusing kepala Bu. Oke, sama ya. Untuk Desin, silakan. Kalau saya Ibu, karena saya pernah kena marah sama guru matematika, jadi sampai sekarang saya itu berpikir kalau guru matematika itu kejam Ibu. Oh, jadi anggapan. Karena sebelumnya ada peristiwa seperti itu. Oke, jadi keenam penyebab tadi kita sama-sama tentukan kira-kira siapa yang akan kita bahas pada hari ini, pada pertemuan kali ini penyebabnya dari keenam tadi. Kayaknya Desin Ibu, karena dia bukan hanya takut
Oke, Desin, yang lain. Tadi Hayati kalau kayaknya, Bu. iya, tadi kalau tidak salah Ama atau Hayati sama Nurul sama ya, Iya. Iya, Ibu. anggapan yang sulit Mm-mm. terhadap matematika. Oke, jadi bagaimana? Apakah kita bahas penyebab dari Hayati dan Nurul Jannah tadi atau bagaimana? Sepakat anggota Boleh kelompok Miss lainnya? Ya, Bu, sepakat, Bu. Oke, jadi Ya, untuk Ibu. pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu penyebab dari Hayati sama Nurul. Oke, jadi tadi kalau Ibu tidak salah, penyebabnya adalah persepsi atau anggapan bahwa pelajaran matematika itu sulit. Jadi Ibu tanyakan lagi ke Hayati sama Nurul, apakah sudah pernah mencoba sebelumnya belajar matematika yang betul-betul belajar? Bagaimana? Enggak, Ibu. Enggak. Kalau pelajaran matematika malas. Jadi kalau ada gurunya sudah tidak fokus. Jadi udah matematika ini. Jadi dilewatin aja, nggak diperhatiin gurunya itu. Karena Iya. Jadi belum pernah mencoba kan, Hayati? Maksudnya iya, Ibu. dalam artian ini latihan. Diperbanyak latihannya, diperbanyak mengerjakan tugas. Kalau menurut Rahmat bagaimana anggota kelompok yang lainnya? Sama sih Bu persepsinya. Tadi kan Ahmad masalah waktu. Nah juga mungkin itu jadi masuk akal sih karena kata Hayati itu kan anggapan sulit, memang sulit karena dia banyak rumus-rumusnya Bu. Ya, Nah, kalau kapasitas Desin, Kalau dari saya, Bu, mungkin kurang lebih sama kayak yang disampaikan Ibu. Belum berani mencoba, belum berusaha mencoba, seperti itu. iya. Mencoba dengan Kalau latihan. Cindy bagaimana, Cindy? Sama sih, Bu, sama Hayati tadi, kata Ibu kan belum mau mencoba. Mungkin bisa jadi setelah saya coba, pelajaran matematika bukan pelajaran membosankan lagi, Bu. Bisa jadi pelajaran yang menyenangkan. Gitu. Iya, jadi sekali lagi Ibu tekankan bahwa persepsi yang salah itu, ya pemikiran yang salah itu coba kita sampingkan dulu. Jadi yang tadinya Hayati menganggap bahwa pelajaran matematika pelajaran yang sulit, tapi ternyata belum dicoba. Iya kan? Anggapan tadi itulah yang membuat Hayati enggan untuk belajar matematika, padahal belum dicoba. Coba latihan, coba kerjakan tugas. Lama-lama akan jadi bisa seperti itu. Kalau menurut Nurul bagaimana? Sama sih Bu, mungkin karena saya kalau pas matematika kalau sudah sulit kayak langsung sudah berhenti saja, sudah susah. Padahal kalau kita coba, maksudnya bisa jadi kita dapat juga hasil dari pekerjaan itu, cuman karena sudah merasa sulit, jadi sudah stop job, nanti saja kayak gitu. Iya, jadi kalau tidak segera kita coba, lama-lama ya akan terus begitu. Lama-lama pelajaran matematika akan dibenci sampai seterusnya. Padahal itu seperti yang kita nonton tadi bahwa pelajaran matematika itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kepake untuk semua aspek. Pelajaran lainnya ada matematikanya. Iya kan? Jadi bagaimana menurut kalian tanggapan video tadi? Ada yang memberikan tanggapan? Saya, Ibu. Iya. Silakan, Hayati. Jadi sebelumnya kan masalahnya saya itu punya anggapan buruk tentang matematika. Menurut saya itu sulit. Tapi pas lihat video tadi saya baru tahu kalau ternyata banyak manfaat dari matematika. Saya kira ya selama ini cuma ngapain sih belajar X ya. Iya. Gitu. Ternyata ada manfaat lain dari belajar matematika itu, Ibu. Yang baru saya ketahui. Kalau Nurul bagaimana? Setelah nonton video yang tadi Ibu tampilkan, saya jadi kayak ternyata matematika bukan hanya berefek di pelajaran sampai saya dapat nilai tuntas atau apa, ternyata itu efeknya sampai di kehidupan selanjutnya. Kayak tadi ada yang tentang bayar zakat, itu lebih ke agama kan, terus ke kehidupan sehari-hari. Kalau kita maksudnya bukan jago sih, maksudnya mampu lah untuk menghitung, kita tidak dibodoh-bodohin nanti kalau kita ke pasar atau ke kios yang kayak begitu. Iya, betul sekali. Kalau untuk Desin silahkan.
Ya, Ibu, kurang lebih sama seperti teman-teman tadi. Setelah menonton video tadi, menyimak video tadi, banyak manfaat yang bisa diambil. Yang selama ini pemikiran saya, matematika itu hanya sekadar pelajaran, eh, pelajaran yang wajib harus kita ikuti, kayak hanya bagaimana ya, Bu? Tapi ternyata banyak manfaatnya untuk kehidupan kita, seperti itu. Iya, oke. Selanjutnya Rahmat bagaimana tanggapannya dari video tadi? Ya baik Bu, video tadi sangat menarik dari segi isi dan maknanya. Jadi saya sudah bisa menemukan titik terang yang dulunya gelap, sekarang saya sudah bisa mengenal esensi dari pelajaran matematika. Contohnya tadi yang saya tangkap tadi menarik ya, bahwasanya melatih kesabaran dan ketelitian. Nah, kita jujur saja, kadang saya kalau udah tidak menemu jawabannya, kadang saya udah cuman kalau dilatih mungkin lebih serius, mungkin bisa nanti impact dari kehidupan kita bisa melatih kesabaran. Oke, baik. Bagus. Lanjut Cindy. Iya Bu, setelah melihat video tadi, sepertinya membuka pikiran saya. Ternyata begitu pentingnya matematika dalam kehidupan kita, sampai-sampai pembagian harta warisan juga perlu matematika. Itu sih Bu yang saya ambil, begitu pentingnya dan terbuka pemikiran saya sekarang. Terima kasih Bu. Oke, jadi dari beberapa tanggapan teman-teman lain, anggota kelompok, bahwa memang pelajaran matematika tidak bisa kita hindari. Ya kan, dimanapun, kapanpun, pasti akan ada yang namanya hitung-hitungan. Jadi, Ibu harap seperti Hayati tadi, penyebabnya bahwa anggapannya yang sulit tadi. Jadi dicoba dulu Hayati, ya, dicoba dulu banyak latihan baru bisa kita bilang bahwa itu sulit. Jangan belum mencoba dulu, belum latihan dulu, terus sudah mengambil kesimpulan, sudah berpersepsi bahwa itu sulit. Oke, jadi untuk setelah ini Ibu minta kesimpulan untuk masing-masing bagaimana mengenai matematika ini, bagaimana kesimpulannya? Baik, saya Bu. Iya. Iya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini, konseling kelompok ini, bahwasanya jangan beranggapan bahwasanya matematika itu sulit sebelum dicoba, karena banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu bisa dipakai dalam hidup, dalam segi sosial, agama, dan lain-lain. Oke, bagus Rahmat. Selanjutnya, iya Hayati. Baik Bu, tadi kebetulan kan yang dibahas masalah saya. Iya. Awalnya tadi saya punya persepsi yang buruk tentang matematika, berarti selanjutnya saya akan coba rubah persepsi itu dengan mencoba ya minimal latihan soal. Karena dalam kehidupan sekarang pun kan semuanya serba uang, apa pakai uang, sedangkan uang pun butuh namanya matematika. Seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Hayati. Selanjutnya, ya Bu. Iya, Cindy. Bisa disimpulkan bahwa matematika itu memang pelajaran yang sulit sih Bu, tetapi sebelum kita mencoba mungkin akan menjadi pelajaran yang sulit, tetapi setelah kita mencoba, kita pelajari, kita coba untuk mempelajari matematika, menyenangi matematika, mungkin sudah bukan menjadi pelajaran yang sulit lagi, dan begitu pentingnya matematika dalam kehidupan kita. Apapun yang berhubungan dari hidup kita, kebutuhan hidup kita semuanya berhubungan dengan matematika. Oke, baik sekali Cindy. Selanjutnya Nurul. Baik Ibu, kalau saya yang saya simpulkan dari kegiatan konseling kelompok hari ini, bahwa kita tidak bisa menghindari matematika, karena matematika itu walaupun sulit, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, bahwa manfaatnya banyak. Jadi jangan pernah bahasanya mungkin jangan pernah berhenti ketika merasa sulit, jangan langsung stop. Iya. Kita melangkah pelan-pelan atau kita coba kerjakan sedikit demi sedikit, nanti lama-kelamaan juga kita bisa paham dan akhirnya kita bisa menyukai mata pelajaran matematika, khususnya yang hitungan dengan rumus yang banyak.
Seperti itu. Oke, baik. Jadi dari beberapa kesimpulan dari anggota kelompok, jadi Ibu rasa semua sudah paham sebagaimana pentingnya itu matematika, dan untuk Hayati, Ibu rasa Hayati sudah paham apa yang akan Hayati lakukan nanti, ya kan? Dicoba, jangan dulu persepsinya langsung ke sulit tanpa didahului oleh mencoba, terus kerjakan tugas-tugas, begitu juga yang lainnya. Oke. Sebelum kegiatan ini diakhiri, Ibu minta dari anggota kelompok untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Oke, silakan siapa yang duluan? Oke, Hayati. Ya Ibu, terima kasih. Kesan saya kegiatan ini sangat bermanfaat ternyata ya. Jadinya saya yang punya masalah tidak berlarut-larut, dan saya punya, apalagi selanjutnya matematika akan dipakai terus seumur hidup. Jadi saya dapat solusi dan masukan tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya untuk merubah persepsi saya, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. baik. Good job Hayati. Untuk Desin? Iya Ibu, untuk kesannya banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari layanan konseling kelompok ini. Kita lebih banyak tahu tentang pentingnya itu pelajaran matematika. Kemudian untuk pesannya, mungkin pesannya untuk kita semua yang ada dalam kelompok ini, bagaimana caranya kita untuk jangan mudah menyerah saat kita mendapatkan kesulitan dalam pelajaran matematika, lebih berani mencoba sampai kita bisa, sampai pikiran-pikiran negatif tentang pelajaran matematika itu berubah menjadi pemikiran-pemikiran yang positif. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Iya, betul. Jadi berusaha untuk yang tadinya irasional harus ke rasional. Jadi yang tadi persepsinya salah tentang matematika, dicoba lagi. Seperti itu. Oke, Cindy, silakan Cindy. Kesan saya pada kegiatan ini cukup menarik, ditambah lagi dengan videonya ya Bu, menarik dan membuka pikiran-pikiran saya tentang pelajaran matematika yang begitu penting. Selanjutnya pesannya juga sama seperti seperti si Desin, jangan menyerah dulu sebelum kita mencoba, coba dulu. Walaupun itu sulit, kita tetap mencoba secara perlahan, dan nanti mungkin akan bisa menjadi mudah atau apa. Terima kasih Bu. Oke Cindy, jadi dari beberapa kesan dan pesan yang disampaikan, ya Nurul Jana silahkan unmute. Oke. Baik, kalau saya kesannya, ini kan pertama kali saya ikut konseling kelompok, ternyata banyak sekali manfaat yang didapat mengikuti konseling kelompok, di mana ketika kita punya masalah, kita bisa sharing sama-sama dan akhirnya mendapatkan jalan keluar, gitu yang saya dapatkan. Terus kalau pesannya hampir sama sih kayak teman-teman yang lain, yuk ketika ada masalah kita coba pecahkan dan kita coba laksanakan berdasarkan pemecahan masalah sebelumnya, seperti itu. Oke, baik, good job. Jadi masing-masing sudah memberikan kesan dan pesan. Jadi untuk selanjutnya, apakah masih bersedia untuk melakukan konseling kelompok? Anak-anakku? Bersedia Bu. Iya Bu. Jadi nanti kita atur konseling kelompok berikutnya, tapi dengan penyebab yang lain lagi akan kita bahas selain Ibu Hayati tadi. Oke, jadi untuk kali ini Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih sekali lagi Ibu sampaikan kepada anggota kelompok atas partisipasinya, keaktifannya dalam konseling kelompok ini. Ibu harap apa yang teman-teman tadi katakan, sarankan untuk Hayati bisa segera dilaksanakan. Oke, sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu. Ibu pimpin sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sampai di sini dulu kegiatan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Leh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya menanggapi. Boleh Pak Ridwan, saya berikan masukan. Ya, silakan Iya, Bu. Bu. Halo, ganteng hujan ribut, Ibu Mu'an. Iya, Ibu. Ya, Dika, ini sangat luar biasa tampilannya tadi, alhamdulillah. Namun ada bukan salah, cuma saya memberi masukan. Iya, Bu. Akar permasalahannya kan sudah ada memang sebelumnya. Iya, Bu, sudah ada. Sudah ada, namun harus kita bisa bedakan antara bimbingan kelompok dengan konseling kelompok. Iya, Nah, Bu. kalau bimbingan kelompok, kalau misalnya tipenya tadi yang disampaikan di awal, tipenya itu seperti model bimbingan kelompok karena langsung disampaikan oleh Ibu Tika topiknya. Iya, Bu. Langsung disampaikan oleh Ibu Tika sebelum memberi kesempatan kepada konselihnya yang beberapa konseli itu. Iya, Nah, Bu. Iya. sekalipun akar permasalahannya sudah ada, tapi proses konselingnya, proses konseling kelompoknya tetap dilakukan seperti nanti juga diluruskan oleh Pak Ridwan atau saya yang salah, seperti yang dilakukan oleh Pak Rahmat. Jadi diberi kesempatan sekalipun permasalahan yang sama, tapi kita kan di situ ada asas kesukarelaan. Oh, masalahnya Bu Rahma misalnya yang diangkat. Nah, itulah yang kita jadikan topik sekalipun sama, tapi kita tetap berikan kesempatan itu karena kita memegang asas itu. Iya, Bu. Izin jawab, Ibu. Luar biasa ini karena kita menggunakan modeling simbolis yang digunakan pendekatannya, namun di topiknya tadi itu karena langsung disampaikan oleh, jadi saya kaget apakah ini bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Nah, jadi beri kesempatan dulu baru dibahas. Barangkali seperti itu yang saya bisa berikan masukan. Iya, Bu, saya tanggapi sedikit, Ibu. Ya. Jadi sedikit bingung memang karena permasalahannya sudah ada dari LK sebelumnya, Ibu. Permasalahannya memang sudah ditentukan, terus habis itu dikasih teknik atau lain yang akan kita lakukan. Jadi begitu saya tentukan konseling kelompok, disetujui oleh Ibu Duratunisa, dan saya modifikasi, maksudnya dalam artian Ibu tetap saya adakan konseling kelompok itu tadi memang topiknya sama semua. Jadi ke-6 ini masalahnya kasusnya sama, yaitu rendahnya minat dalam belajar matematika. Tapi saya tetap tanyakan ke satu-satu anggota kelompok penyebabnya apa semua. Itu yang membedakan, Ibu. Jadi dari ke-6 itu saya tanyakan penyebabnya kira-kira apa semua. Terus masalahnya siapa yang kita angkat seperti tadi Ibu Hayati, Ibu, begitu. Oke, siap. Iya, Ibu, terima kasih masukannya, Ibu. Izin Bu Tika menambahi. Iya, Pak Rahmat. Memang kita kebingungan kan dari awal memang. Iya, bingung. Ya, Sudah tetap mengacu pada prosedur BK bahwasanya dalam konseling kelompok itu beraneka ragam masalah, tapi tetap kita tentukan dari kesepakatan itu. Mungkin kalau Ibu Tika konsepnya seperti ini, mungkin dari awal mungkin bisa ditambahi dari hasil angket atau bagaimana dijelaskan sedikit bahwasanya masalah kalian ini loh gitu. Iya. Saja Bu. Oke, Pak, terima kasih.